Gugatannya aneh. Bagaimana nggak aneh kami bilang? Sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan, yaitu Nikita dan Ismail. Bagaimana yang sudah terbukti melakukan tindak pidana melakukan gugatan kepada kami, klien kami? Hasil sidang Nikita Mirzani hari ini dinyatakan deadlock karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka dari itu, untuk sidang berikutnya adalah sidang lanjutan pokok perkara. Tadi sempat ya mendengar statement dari pengacara Dr. Eza Gladys. Beliau menyampaikan pasal yang dipakai atau gugatan yang tidak berdasar dilakukan kuasa hukum Nikita Mirzani. Setauku, selama putusan belum ingkrah, Nikita Mirzani berhak untuk melakukan gugatan. Karena meskipun sudah diputuskan Nikita Mirzani bersalah, dihukum 4 tahun denda 1 miliar, tapi kan prosesnya masih berjalan, masih banding ya kan. Tidak bisa dikatakan kuasa hukum Nikita Mirzani itu ngaco gitu ya, istilahnya tadi. Ya kita hormati proses hukum yang berlaku. Mudah-mudahan Nikita Mirzani mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Jangan lupa simak terus kasus Nikita Mirzani, kawal sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi. Ya, misalnya ya kami menyimpulkan atau kami meyakini Nikita Mirzani bebas di pengadilan tinggi. Lalu bagaimana dengan statement mereka? Berlaku nggak statement mereka itu? Ya, artinya apa? Apa yang mereka sampaikan itu justru mereka tidak punya dasar. Ngomongnya apa? Tidak punya dasar. Ya, kalau nanti dikatakan oleh pengadilan tinggi menyatakan Nikita Mirzani tidak terbukti, berarti apa? Putusan apa, omongan yang mereka sampaikan bilang gugatan kami tidak berdasar itu justru sebaliknya mereka yang tidak berdasar, ngomong gak jelas itu ya. Makanya saya bilang harus dipisahkan hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Ini ibarat minyak sama air, nggak bisa nyatu dua hukum ini gitu loh. Kalau kemudian nanti misalnya ada perkara berikutnya masih kasasi pun juga belum bisa dijadikan sebagai dasar oleh mereka untuk melakukan bahwa menyatakan bahwa gugatan tidak berdasar gitu. Kalau dia bilang tidak berdasar ya silahkan dijawab saja di dalam nanti pokok perkara ini. Tapi yang jelas saya mau sampaikan itu penting buat mereka ketahui putusan pidananya Nikita dan Ismail Marzuki adalah putusan yang belum inkrah. Artinya masih bisa terjadi perubahan, masih besar adanya perubahan terhadap putusan itu. Ya, maka saya katakan di sini kami tim pengacara sekaligus tim penasihat hukum di perkara pidana mengatakan meyakini bahwa kita akan bebas di tingkat pengadilan tinggi. Artinya gugatan ini lanjut ya Bang, nggak ada pencabutan gugatan karena pihak sana juga menyinggung karena pihak kamu mempermainkan gugatan karena mempermainkan pengadilan karena kan tidak bukan cabut. Nah itu kan karena tidak membaca hukum, tidak membaca tidak ngerti hukum acaranya. Ada nggak hukum acara melarang gugat cabut? Nggak ada. Gugat cabut itu adalah proses hukum yang jelas. Kita menggugat didasarkan berdasarkan hukum. Kita mencabut juga didasarkan hukum. Ya, kita menggugat lagi berdasarkan hukum. Coba cari di Indonesia ini ada nggak orang dibilang tidak bermartabat atau tidak menghargai pengadilan ya? Tidak menghargai pengadilan karena gugat cabut. Coba cari di Indonesia ini ada nggak dasar itu? Ketika ini bakal Apa? kali ini bakal Tidak sudah pasti tidak. Kita gas terus. Kita fight terus. Iya. Nah, saya mau tambahkan begini, kan tadi dibilang tidak mau menghormati peradilan. Justru teman-teman lihat kemarin keseruan dalam proses mediasi.
ya, karena mereka tidak menghadirkan atau salah menghadirkan surat kuasa istimewa, ya, tiba-tiba mereka keluar dengan teriak-teriak, terus kemudian menyampaikan ke publik, silakan mereka bernegosiasi dengan kursi kosong. Itu adalah bukti dari mereka tidak menghormati peradilan, bukan cabut gugat. Ini jelas di dalam Perma 1 2016 jelas ada tata kelola mediasi yang harus dihormati semua pihak. Nah, kalau perilaku begini, ya, dengan gaya begini, arogan begini, saya kira nggak tepat, dan itu yang mencederai dari proses keadilan itu sendiri, gitu loh. Jadi jangan cabut gugat loh. Mencabut juga ada dasar hukumnya, menggugat kembali juga punya dasar hukum. Terus norma apa yang dilanggar? Benar nggak? Makanya saya bilang, kita sebagai praktisi hukum itu bicara nggak boleh asal bicara, harus ada referensi hukumnya dan landasan hukumnya. Itu berkali-kali saya sampaikan. Baru namanya advokat, gitu loh. Sebagai bagian dari officium legale itu. Nah, kalau bilang bahwa jangan cabut lagi, siapa mau cabut? Ya, kami yakin dan mantap ya dengan gugatan PMH ini, gitu loh. Dan sebenarnya begini, kalau kita mau baca baik-baik putusan 362 dan 363 itu ya, banyak putusan itu yang menjadi kekuatan kami dalam pembuktian dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Ya, nah kalau mereka tadi mendalilkan, wah nggak punya dasar, sudah ada putusan pengadilan, kan belum ingkrah. Gimana sih ini para senior ini, ya kan? Kok cara berpikirnya tidak senior gitu loh? Landasan hukumnya nggak senior gitu loh. Yang begitu, ya, silakan menyampaikan pendapat hukum, ada landasan hukumnya, ada relevansi hukumnya, itu benar. Agenda selanjutnya, Bang? Nah, agenda selanjutnya minggu depan adalah pembacaan laporan mediasi gagal dan ini pembacaan gugatan, ya. Dan itu nanti akan dikonfirmasi oleh panitera pengganti. Harinya sama, Bang, hari Selasa? Belum tahu, nanti yang pasti akan disampaikan oleh PP. Tadi disampaikan oleh mediator begitu, ya. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih, Bang. Gugatannya aneh. Bagaimana nggak aneh kami bilang, sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan, yaitu Nikita dan Ismail. Bagaimana yang sudah terbukti melakukan tindak pidana melakukan gugatan kepada kami, klien kami? Kan tidak mungkin. Makanya sejak awal kami bilang tidak mungkin ada bisa menghasilkan kesepakatan dalam mediasi ini. Itu yang pastinya itu. Bang, tapi bukannya kalau mediasi kedua prinsipal harus hadir, harus bertemu, Bang? Sampai saat ini pihak penggugat prinsipal tidak hadir. Jadi masa kami datangkan, kami pihak tergugat, masa kami harus hadirkan? Kan tidak bisa begitu mekanisme hukum. Pihak penggugat yang merasa dirugikan wajib hadir. Kami hadir atau tidak ada masalah. Tapi kami menghormati, patuh dan taat atas putusan Mahkamah Agung yang menyatakan wajib ada mediasi. Kami tidak ada juga tidak apa-apa. Paling gagal mediasi. Kembali dia bilang bahwa kami patuh dan taat atas putusan daripada Mahkamah Agung yang menyatakan mediasi wajib diadakan.